terkait online ya, ya. Jadi awalnya sih dulu saya belajar online ini karena melihat mentor saya langsung Pak Haji Henda. Ya, dia prospek offline itu ekstrim banget. Sehari sampai 8 orang sampai 10 orang. Sehari loh. Dia tiap hari seperti itu. Nah, akibatnya apa? 1 bulan bisa tembus motor 20 juta. 3 bulan bisa dapat Star Ambassador mobil 150 juta. Nah, cuman saya berpikir, kalau saya kan ini kita bisa bisa menilai kapasitas kita kan, kemampuan kita. Kira-kira kita bisa nggak tuh prospek sehari 8 orang, 10 orang. Nah, kalau saya pribadi ngukur kemampuan saya, waduh kayaknya saya nggak akan bisa tuh kalau seperti itu gitu. Nah, alhasil kan akhirnya belajar online lah waktu itu. Nah, awal-awal belajar online ini dari organik. Ya, jadi saya nyari kenalan di Facebook, di Instagram gitu. Nyari kenalan baru, belusukan, gerilya lah. Kalau di offline kan gerilyanya itu nongkrong di mana, ngajak kenalan, dapat nomor WA. Nah, tapi kalau di online ini kita bergerilya di Facebook. Nah, caranya gimana? Ini saya spill aja ya. Misalkan kita masuk, saya masuk misalkan ke grup pengusaha. Nah, Bapak Ibu kalau pengen nyari kenalan masuk dulu ke grup-grup nih. Ini kan banyak banget tuh grup pengusaha tuh. Jadi target kita adalah orang-orang yang senang bisnis. Tuh, banyak banget kan. Bapak Ibu masuk dulu tuh ke grup-grup pengusaha nyari kenalan. Nah, contohnya inilah. Nah, di sini tuh banyak banget orang-orang yang apa ya? Banyak intinya orang-orang yang senang bisnis lah. Tapi nyari grupnya yang aktif nih. Ini kayaknya udah nggak aktif nih grupnya. Oh, nggak bisa dilihat. Intinya masuk grup dulu. Nah, nanti kalau misalkan di grupnya ini ada yang like, komen banyak, nah Bapak Ibu bisa ditambahkan pertemanannya. Nah, selain grup bisa juga ke orang-orang motivator, misalkan Tung Desemoringin misalnya. Ini kalau organik ya. Nah, ini kan banyak yang like nih. Aduh, teman-teman. Nah, yang like sama komen ini berarti mereka ini aktif di sosial media. Nah, Bapak Ibu tinggal ditambahin aja pertemanannya. Tambah, tambah. Nah, singkatnya gitu ya. Nah, kalau udah ditambahkan, nanti itu ada notifikasi di sini. Misalkan ada yang konfirmasi lah. Contohnya inilah ya, contohnya contoh. Tinggal message aja, terus kirim kata-kata terima kasih sudah konfirmasi pertemanan, salam kenal gitu. Nggak bisa dibuka nih. Jelasin intinya aja ya. Nah, ketika udah konfirmasi, Bapak Ibu langsung message orangnya. Jadi intinya kenalan lah ya, aja kenalan. Terima kasih sudah konfirmasi. Terus Bapak Ibu tanya, kalau boleh tahu tinggal di mana ya Mbak? Misalkan kalau kalau perempuan ya. Terus intinya sampai Bapak Ibu dapat nomor WA-nya. Nah, itu cara yang organik. Di Instagram pun sama. Jadi Bapak Ibu nyari tuh motivator-motivator terkenal, terus orang-orang yang memang senang bisnis gitu ya. Nah, itu pasti banyak banget tuh like sama komennya di setiap postingannya Bapak Ibu temu pertemanan satu-satu tuh. Singkatnya gitu kalau organik. Nah, tapi di organik ini Bapak Ibu ya, supaya bisa closing dapat mitra gitu ya, ada yang daftar. Nah, Bapak Ibu harus branding dulu sosial medianya. Nah, kalau di Facebook itu Bapak Ibu harus eh, setiap postingannya itu yang like-nya itu minimal harus ada 100 supaya terbranding. Nah, gimana cara nge-brandingnya? Nah, Bapak Ibu pertama tambahkan dulu pertemanan Facebook teman-temannya minimal 2.000 mitra PTBS. Nah, nyarinya di mana? Misalkan buka yang Ustadz Asep Bruder lah misalnya. Asep Bruder. Nah, Aswandi. Cek yang like-nya banyak ya. Ini kan sedikit nih. Ini biasanya yang banyak like-nya itu mitra-mitra PTBS biasanya. Nah, ini tambahin semua. Tuh, kalau saya kan udah sebagian udah nambahin. Nah, ini tambahin semua. Karena ini kebanyakan biasanya mitra PTBS.
Nah, selain di Ustadz Asep Bruder, masuk ke Facebooknya Pak Haji Febrian Agung. Itu udah pasti mitra PTB semua. Nih, tambahin semua. Pokoknya totalnya sampai 2.000 aja. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu posting, nah yang like postingan Bapak Ibu itu lebih dari 100 orang. Untuk membangun branding dan lain-lain sampai dapat calon mitra, dapat closingan, biasanya paling cepat 3 bulan. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen cepat, ini sekarang kita punya ilmu baru. Nah, biar cepat itu Bapak Ibu dapat calon mitranya pakai Facebook Ads aja biar cepet. Nah, ini saya ajarin sedikit. Nah, di Facebook Ads itu, nah kita ngiklan berbayar. Ya, paling kecil itu bisa 16.000 sehari, 20.000 sehari itu paling kecil ya. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu bikin dulu halaman. Nah, jadi ketika udah buka Facebook, ini klik yang garis 3 sebelah sini nih. Nah, ini perhatiin ya caranya ya. Bapak Ibu bikin halaman dulu. Nih, bikin halamannya di sini nih buat profil Facebook. Nah, ketika buat profil Facebook itu ada dua pilihan, ada profil pribadi sama halaman publik. Kalau profil pribadi itu Facebook Pro. Nah, tapi saya sarankan bikinnya halaman publik. Kenapa? Karena kalau profil pribadi atau Facebook Pro itu kalau ngiklan itu disebarkannya sedikit dibandingkan dengan halaman publik itu lebih banyak. Ya, tinggal klik aja berikutnya, pilih halaman publik. Nah, kasih nama di sininya. Namanya misalkan nih Ihsan Kamil Karib misalnya. Atau apa namanya bebas ya. Nah, setelah itu klik berikutnya. Nah, di sini isi kategori. Nah, kategorinya apa? Langsung aja bisnis. Ada pusat bisnis, ada konsultan bisnis. Ini pilih aja salah satu mau pusat atau konsultan, misalkan pusat. Tinggal klik aja buat gitu ya. Nah, kalau udah beres, nanti masukkan juga nomor teleponnya di pengaturan. Nanti pokoknya setelah klik itu tuh di pengaturannya ada masukin nomor telepon. Nah, nomor teleponnya itu wajib WhatsApp bisnis ya. Jangan WA biasa karena kalau kita mau ngiklan di Facebook Ads itu wajib harus WhatsApp bisnis. Jadi pastikan Bapak Ibu punya WhatsApp bisnisnya dulu ya. Nah, ini halaman Facebook saya. Nah, setelah buat seperti ini, nah Bapak Ibu sinkronkan WhatsApp-nya, akun WhatsApp-nya. Itu biasanya kalau di sini tuh ada tulisannya nih, tautkan WhatsApp bisnis. Di sininya nih biasanya kalau kalau belum ditautkan ya di bagian ininya tuh biasanya ada tulisan tautkan WhatsApp bisnis, klik-klik ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu lengkapin profilnya, foto, terus foto yang latar belakang ini lengkapin aja. Nah, beres itu baru Bapak Ibu udah siap tuh buat ngiklan. Ya, itu langkah yang pertama. Nah, terus apa yang diiklankan? Nah, yang diiklankan itu sekarang ini orang itu lebih seneng melihat video daripada melihat foto atau gambar. Nah, berarti yang diiklankan adalah video. Ya, nah videonya kita ngambilnya di mana? Nah, karena PT Base ini lagi viral di TikTok, Bapak Ibu bisa mengambil bahan-bahan video yang diiklankannya itu yang di TikTok. Bapak Ibu tinggal buka aja TikToknya tuh, buka TikTok, lalu buka cari video-video yang penontonnya di atas 200.000. Contoh misalkan nih, misalkan ada video Kang Isan nih yang penontonnya di atas 200.000 nih, yang kemarin tuh yang solawat tuh ya. Nah, itu bisa di-download ya. Nah, tapi downloadnya jangan dari TikToknya. Ini saya ajarin nih cara downloadnya. Bapak Ibu buka TikTok, Bapak Ibu buka TikTok saya nih, misalnya ya, biar cepet aja. Yang belum follow, follow dulu ya, Muhammad Reza Official. Ini Alhamdulillah Kang Isan followernya nambah lagi dari 134.000 jadi 149. Nah, cari videonya yang penontonnya itu di atas 200.000. Tapi lihat dulu isi videonya apa. Kalau misalkan doa atau enggak motivasi, jangan di-download ya.
tapi cari yang penontonnya tuh di atas 200.000. Nah, misalkan inilah yang 2,5 juta nih. Nah, cara cara downloadnya tinggal klik, bentar-bentar, ada suaranya. Nah, tinggal klik yang tanda panah nih, tanda panah. Cari ibu rumah tangga yang ingin dibimbing. Nah, klik yang tanda panah, cara downloadnya ya, tanda panah ini. Lalu klik salin tautan. Jangan di-download gini nih, simpan video. Nah, jangan klik yang simpan video, karena nanti ada nama TikToknya. Tapi klik yang salin tautan. Nah, setelah klik link salin tautan, Bapak Ibu bisa buka Snaptik di Google. Misalkan Snaptik. Nah, tinggal dipaste, setelah itu klik aja download. Nah, nanti videonya terdownload. Nah, ini ada dua pilihan, ada download biasa sama download HD. Rekomendasinya yang mana ya? Rekomendasinya yang HD, biar gambarnya nggak pecah. Nah, setelah di-download, nih Bapak Ibu cara ngiklannya ya. Bapak Ibu tinggal posting di sini nih. Nah, ini saya kasih tahu cara postingnya, biar muncul tombol WhatsApp. Karena banyak juga yang salah ketika posting juga salah, jadi tombol WhatsApp-nya nggak muncul. Nih, misalkan, ini saya yang mana aja ya bebas ya. Inilah misalkan. Nah, setelah muncul seperti ini, klik yang titik tiga di kanan bawah tuh, klik. Nah, kan WhatsApp, klik. Nah, cara ngeceknya tinggal kita geser aja ke bawah layarnya tuh. Berarti kan muncul di bawah tuh. Ada WhatsApp kan. Nah, setelah itu tinggal kita kasih caption. Captionnya apa? Captionnya bebas. Ya, mau pendek, mau panjang. Misalkan cuman mau dibimbing bisa lunas hutang. Nah, dan tidak wajib pakai stage ya. Klik aja. Posting misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, contohnya kayak kayak videonya ini nih, Bu Novirati nih. Nah, ini saya iklanin waktu itu. Sampai 3,6 ribu penontonnya. Nah, terus cara-cara ngiklannya gimana? Tinggal kita klik promosikan aja. Promosikan. Nah, di setiap handphone tuh beda-beda. Biasanya ya ada yang otomatis tampilannya seperti ini langsung, atau ada yang mengarahkan langsung ke harga. Nah, kalau yang mengarahkan langsung ke harga, kliknya yang manual. Di bawah tuh biasanya ada tulisan manual lah gitu. Nanti muncul seperti ini sama. Nah, terus cara ngiklannya gimana? Yang pertama Bapak Ibu pilih dulu target. Nah, targetnya jangan yang otomatis. Kalau otomatis itu biaya iklannya tinggi banget, mahal lah intinya ya. Jadi Bapak Ibu fokus supaya dapat calon mitra yang banyak aja, dapat database yang banyak aja. Tinggal klik mendapatkan lebih banyak pesan. Jadi Bapak Ibu fokus supaya banyak chat yang masuk. Nah, setelah itu, setelah target, Bapak Ibu pilih, nah, aplikasi berkirim pesan. Nah, kalau messengernya tidak dihilangkan, jadi nanti orang-orang itu akan menghubungi ke messenger Facebook juga. Nanti Bapak Ibu kewalahan ngebalesnya. Daripada Bapak Ibu kewalahan, mending fokusin aja di satu ke WhatsApp. Jadi centang messengernya dihilangkan. Nah, setelah itu langsung ke umur nih, pemirsa ya. Nah, Bapak Ibu tentukan nih, kira-kira mau dapat calon mitranya itu umurnya berapa. Kalau saya saranin umurnya yang produktif aja. Minimal umurnya di 28 tahun. 28 itu udah produktif lah, udah matang pemikirannya gitu. Dia udah mikirin masa depan, bisnisnya kebanyakannya dan lain-lain. Kalau umurnya 18 tahun sampai 25 biasanya masih mikirnya tuh main-main gitu. Belum memikirkan masa depan biasanya. Dan umur maksimalnya saya saranin umurnya di 50 tahun ya. Kenapa 50 tahun? Ya sekarang gini, kalau misalkan di set umurnya 60 tahun, Bapak Ibu mau punya mitra umurnya 60 tahun. Gitu. Jadi umurnya yang 50 tahun aja.
Nah, beres itu, klik simpan pemirsa. Nah, setelah itu Bapak Ibu estimasi anggarannya nih, kira-kira mau ngabisin biaya berapa ya. Untuk belajar saya saraninnya di 20.000 sehari. 3 hari ngiklannya. Berarti ininya isi 60.000 3 hari ya buat belajar nih. Nah, 3 hari. Nah, ini biaya iklan tuh 60.000 plus PPN 10%. Jadi totalnya 66.000. Nah, terus terakhir Bapak Ibu tambahkan saldonya, tambahkan dana di sini, tambah dana. Nah, kalau di yang lain biasanya jumlahnya ini 300.000. Kalau masih 300.000, Bapak Ibu tinggal hapus aja. Nah, kalau ngiklannya biayanya 66.000, ngisinya jangan bulat 66.000, harus dilebihin 70.000 misalnya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih transfernya mau ke bank apa. Beres itu udah ditransfer, nanti saldonya masuk, langsung Bapak Ibu tinggal promosikan postingan sekarang. Nah, insya Allah itu calon mitra Bapak Ibu nggak akan habis-habis dengan seperti itu. Ya, banyak banget yang, bentar, saya stop dulu nih. Nah, banyak banget calon mitra yang masuk ya, dan alhamdulillah beberapa mitra saya, salah satunya lah ya, salah satunya yang di Aceh itu 1 poin lagi mau dapat new ambassador 20 juta gara-gara Facebook Ads ya. Jadi dia kehabisan calon mitra lah intinya. Itu akhirnya ya solusinya udah ngiklan aja lah. Saya ajarin lewat chat ya, cuman screenshot aja itu 1 orang. Terus ada lagi yang dari Purwokerto ya, Pak Yai. Saya ajarinnya video call kalau itu. Saya ajarinnya video call, dia pakai 2 handphone, saya ajarin. Nah, akhirnya bisa tuh ya dapat database banyak banget tiap hari sampai WhatsApp-nya keblokir. Saking banyaknya WA yang masuk gitu. Terus ada Pak Fatoni itu yang masih ngiklan. Tapi di online ini Bapak Ibu kuncinya kita bisa dapat database yang banyak. Nah, kuncinya supaya bisa dapat mitra banyak pun, nah Bapak Ibu harus bisa follow up-nya. Nah, harus rajin follow up. Jadi di follow up setiap hari ya. Nah, follow up-nya gimana? Ya tinggal di chat aja. Udah dipelajarin belum? Udah nyimak belum penjelasannya? Nah, terus si calon mitra yang masuk ini ke WhatsApp Bapak Ibu nanti di presentasinya gimana? Nah, di presentasinya dimasukkan ke WhatsApp grup khusus untuk presentasi online. Jadi kita jelaskan di situ. Terus kalau misalkan di TikTok gimana? Nah, kalau di TikTok ya, kalau di TikTok Bapak Ibu harus rajin ngonten. Ya, intinya harus rajin buat konten tiap harinya. Misalkan Bapak Ibu belum belum bisa bikin konten atau misalkan masih malu-malu nih buat bikin video. Nah, saya kemarin bikin akun TikTok baru, itu khusus untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang belajar TikTok. Ya, bisa nggak sih kita nggak bikin video, tapi bisa dapat database yang banyak. Bapak bisa lihat TikTok saya yang baru, capai melarat segera merapat. Nah, itu ada konten-konten video saya, kebanyakannya cuma ngedit video aja. Video-video yang di GSS tuh saya edit satu, ada video, ada foto saya, foto doang nih, tapi saya kasih backsound itu backsoundnya Yatsu kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus ada video kemarin waktu training net di Bandung sama Kang Isan, saya cuma video-video doang, pakai backsound punya orang lain, itu FYP juga sampai 16.000 kalau nggak salah terakhir tuh, sampai 17.000, dan itu menghasilkan database yang banyak. Nah, jadi kalau di TikTok intinya terus bikin konten yang banyak, tiap minimal satu aja gitu. Terus untuk nambahin followernya gimana biar cepet? Nah, kalau nambahin follower cepet paling gampang ya, paling gampang Bapak Ibu bikin konten doa, itu paling gampang. Ya, banyak konten Bapak Ibu bisa contek ya, jangan diambil videonya terus diupload ulang, jangan. Ya, tapi Bapak Ibu contek aja kata-katanya. Nah, backgroundnya itu Bapak Ibu misalkan boleh download di Google, boleh apalagi ya, figura yang ada tulisan Arabnya boleh gitu. Kasih teks misalkan seperti contohnya, misalkan tinggal di screenshot aja contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa tiru ya. Nah, yang ditiru tulisan yang ada di video sama hashtagnya yang ditiru. Nah, terus di postingnya TikTok bagusnya jam berapa? Di TikTok itu bagusnya jam 11 sampai jam setengah 1 siang ya, kalau siang. Kalau sore jam 3 sampai setengah 5. Nah, kalau malam jam 7 sampai jam
8:30 malam. Jam upload TikTok ya. Nah, itu tentang online, singkatnya seperti itu, Kang Isan. Mantap, ngeri 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 ya. Jadi intinya cek aja tuh ya TikTok kita. Bisa juga masih banyak nyontek ke Kang Reza. Cuman video pakai background yang begini, yang FYP itu juga bisa memudahkan kita untuk bisa cepat FYP juga. Yang penting mah terus belajar, jangan jangan mengeluh, pokoknya istiqomah terus belajar sama yakin pasti dapat gitu loh ya. Jangan sampai belum apa-apa, aduh saya takut nggak bisa, aduh susah. Nah itu yang menjadi membuat kita mindsetnya di awalnya susah, ya Allah kasih kesulitan. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih mitra-mitra kita ini, nah, dia nggak pernah ikut Zoom misalnya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu lupa nginfoin satu-satu. Nah, yang efektif itu cara nginfoinnya gini. Nah, di WhatsApp ini ada fitur yang namanya pesan siar. Bapak Ibu masukin tuh nama mitra-mitranya semua. Ya, mitra-mitra khusus Bapak Ibu aja. Jangan semua mitra PTBS dimasukin. Ya, misalkan mitra-mitra saya yang pada gabung di TikTok nih misalnya. Nah, saya masukin semua. Nah, supaya dapat infonya. Nah, supaya apa ya, mitra-mitra Bapak Ibu bisa ikut Zoom-nya gitu. Bisa ikut pembelajaran dan lain-lain. Nah, gak usah dijapri satu-satu, bikin pesan siaran supaya informasinya semua dapat. Karena kalau di grup itu biasanya tuh ada yang nyimak, ada yang enggak. Ya, saya bikin bahkan sampai bikin pesan komunitas tuh. Saya masukin ke situ biar apa? Biar semuanya kena. Nah, tapi Bapak Ibu yang masuk grup, jadi Bapak Ibu harus nyimak juga grupnya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak nyimak grup, informasi apapun kan ada di grup pembinaan tuh. Kalau Bapak Ibu nggak nyimak grup, nah artinya Bapak Ibu tidak mementingkan bisnis ini. Ya, sampai teriak-teriak di grup misalnya, saya kok nggak dibimbing sih, nggak dibina sih, gitu kan. Jadi giliran giliran Bapak Ibu butuh gitu ya, harus kita respon. Giliran kita sering share informasi di grup, nggak Bapak Ibu respon, nggak adil dong. Bapak Ibu Nah, pastikan nyimak ya, gitu. Ya ada udah nggak gitu ya aja di Kang sini Isan, orangnya terima ya? kasih. Oke, siap. Ada nggak ya orangnya kayak begitu ya?